terhadap api, dia dia merasakan dingin, itu adalah sebuah mukjizat yang Ibrahim sendiri tidak tahu mau begini kejadiannya nanti ketika dia dibakar. Tapi kalau ini nah tahu memang dibilang, ayo biar kebakaran, ambil saja air 1 gelas, tumpah di situ, tak padam di topinya itu. Jadi pemadam kebakaran ya. Hati-hati bermain api, ya. Itu di luar apa ini? Di luar kemampuan ini, di luar kemampuan jasad ini. Dikatakan manusia luar biasa. Ada dulu itu terkenal sekali ketika terbakar itu sebuah pasar, ada satu rumah yang tidak terbakar, rumahnya tukang jahit, ya. Banyak sekali orang belajar di situ bagaimana caranya supaya rumah ini tidak terbakar, ya. Tentunya terangkat setelah istrinya banyak sekali biar anak kecil nikahi, ya. Terangkat di situ, wah ternyata dia punya kesaktian. Ketika orang punya kesaktian, ramai-ramai orang belajar di situ. Ketika diajak kepada jalannya Tuhan, 1000 keluar 1 dari 1000 orang yang ada paling 1 yang mau. Tapi kalau ini diantar, ya, apalagi gratis, membayar saja diusahakan untuk bayar. Ya, sekarang pendaftarannya sudah naik 2,5 juta. dulu itu 1,5 juta saya ditawari. Sekarang sudah mulai naik. Sebentar sekali marifat, 3 hari bisa marifat. Saya bilang apa itu jumpai kalau marifat di penasaran juga. Ya. Jadi aku keluar dari diri, masuk ke sini, masuk ke wilayah makhluk, ke wilayah hawa nafsu. Nah itu sakti-sakti orangnya. Dan dia menempatkan dirinya pada posisi neraka. Pada posisi neraka. Dia akan bersama jin di neraka. Ya. Dia bersama jin. Kalau jin kan enak-enak di sana. Kalau kau ya jadilah bahan bakarnya jin. Ayo masuklah di sana, kalau tiada api kita nih kehabisan tenaga ini ya. Kita bukan wilayah itu di api ya. Kita bukan tempat di api, jadi akan kepanasan. Kiasan itu semua ya. Ketika saya masuk ke itu neraka, tidak begitu amat ya. Mungkin hanya ditunjukkan anunya barangkali ya, tunjukkan tempat yang kurang-kurang, tapi ya yang dimasuk neraka itu adalah ya, kalau saya bocor semua badannya ya, ini penuh luka, turun hujan saja setengah mati menderita, apalagi bila mau dicambuk atau ada anjing yang datang gigit, banyak sekali luka, busuk, kelaparan, kehausan. Kapan terbangun? Untung terbangun. Kalau tidak habis saya. Begitu terbangun, tak, aduh, perasaan tadi sadar kau bukan mimpi. Gimana gitu tadi? Coba berhenti, napas di dalam, tak main-main di sini ya. Bermain-main apa ini? Bermain tahan napas di dalam. Ada? Banyak, di luar sana banyak. Pesta memasukkan kekuatan itu api tidak bisa menyala kalau tidak ada udara. Jadi semakin banyak udara di dalam, api semakin besar. Akhirnya menghasilkan tenaga yang tanpa disentuh, tak orangnya sudah terlempar. Bolehlah, mantap, hebat. Banyak itu kira-kira umatnya Muhammad begitu ya. Kira-kira Umar kalau dipanah itu tak, begitu dipanah langsung jatuh. Ternyata Umar mati karena dipanah waktu mengaji. Mana tenaga dalamnya Umar? Mati celaka kayak itu Umar. Tidak dijamin masuk surga. Teknik kita mengosongkan udara yang ada di sini. Kosong. Habiskan napas. Lalu tahan dengan cara menelan, diceritakan oleh nabi yang lain. Belum kita sampai sini. Baru tauhid dulu ya. Tauhidnya dulu. Berangkat dulu dari tauhid Ibrahim diselesaikan. Baru kita bisa masuk di fase-fasenya jin, fasenya Sulaiman, ya, teknik tindakan singgah sana ya.
Awas lagi, ada lagi ranjau di sini. Ranjau. Kenapa saya katakan ranjau? Orang selama ini belajar tidak tahu bilang di situ ranjau. Yang dia tahu belajar agama sana ahlinya. Ya. Super sakti, saya bilang super sakti. Untuk menjadi pengikutnya Muhammad tidak perlu jadi manusia luar biasa. Cukup jadi manusia biasa-biasa. Biasa-biasa. Ya, kalau ditembak kena peluru mati, ya. Kalau kena gempa bumi, bangunan runtuh ya runtuh. Memang runtuh karena kena gempa bumi. Ya. Jangan yang lain runtuh ini tidak. Karena disaktikan. Jatuh apa ini pesawat mati mesinnya jatuh habis mati. Yang saya mau katakan bencana yang paling besar itu bukan meledaknya di pesawat. Bencana yang paling besar itu ketika meledak pesawat kamu mati kafir di situ. Coba mati dalam keadaan Islam. Siapa yang tidak rindu jumpa ini ke sini? Rindu jumpa dengan Tuhan. Kalau orang kafir ingin hidup berlama-lama ini, kalau mau berlama-lama ingin 1000 tahun lagi. Seandainya kita tidak dibikin apa ini, kita tidak zalim dan bodoh, ketika terima amanah, tidak ada yang mau tinggal di sini, Pak. Ya, apa ini begini ini rumah ini kayak kalau bahasanya, apa ini bikin lapar juga, kesakitan juga, kecapean, harus ini. Zalim dan bodoh ketika aku masuk di sini. Ya, tapi petunjuk Tuhan apa itu supaya kau jadi khalifah. Kenapa? Karena Tuhan mau bikin roti, ya. Tuhan mau memasak, Tuhan mau mencuci, Tuhan mau singkirkan duri, Tuhan mau menolong orang, Tuhan mau mencipta pesawat. Pokoknya ini kerjanya Tuhan ini. Tolonglah, keluarlah rahasianya. Perhatikan, keluarlah rahasianya yang disebut dengan aku, lalu aku dimasukkan ke dalam ini sebagai khalifahnya, penggantinya. Ya. Tapi kata Tuhan, aku tidak pernah lepas dengan kau. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajlika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ilan fa'agna fa'amal yatima fala takhar. Baca-baca aja surat As-93. Wa amasa ila fala tanhar, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika Ini ada orang kemarin bertanya, bagaimana cara itu sebut-sebut nikmat Tuhan? Karena itu perintahnya, terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut-sebut. Kamu sebut ini tangan, kaki, bukan, dinyatakan, ya. Tutup ini baru singkirkan duri, tutup ini baru bikin kue, ya. Tutup ini baru siapkan air minum, ada yang haus di sini, ya. Jangan sebut-sebut gelas, bukan begitu, ya. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut-sebut. Selesai tadi Ibrahim? Belum? Masih ada. Masih banyak. Kita tambah 5 menit balik. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Ya, wahai api, menjadilah kamu dingin. Jadi Allah membawa Ibrahim ke dimensi ini, ke jalan Allah, ya. Dari ini, dari tubuhnya dia bawa ke syariat dalam kondisi air. Istana Sulaiman yang menguasai jin, ya. Kalau masuk di sini, dia jadi penguasa terhadap jin. Ya. Kalau hawa nafsu yang bekerja, maka ia akan membawanya ke tempat yang bermain-main api. Main-main api. Lanjut. Kita paham maksudnya ini yang saya cerita ini? Apa yang dimaksud dengan umat yang bawa ke api? Tadi Pak, yang sakti-sakti, ya. Yang kebal, yang bisa ini. Kalau musisat selalu itu merendahkan diri kepada Tuhan, jangan sombong. Katakanlah ini dua-duanya pintar mengobati orang yang kesurupan. Katakan, ya. Misalnya, yang dari sini, yang ini dia cari-cari siapa lagi yang kesurupan hari ini. Ada kesurupan sana, ayo tak berhasil. Sampai kesurupan berhasil. Kalau ini
dengan orang kesurupan, mau diapa? Saya tidak tahu. Tiba-tiba datang orang yang bantu saya dulu itu, ada orang kesurupan. Ini suruhan Tuhan, bukan saya ini. Tuhan tahu bahwa saya bisa ini. Tuhan kasih kekuatan. Kenapa dia kasih datang orang ini? Pergi saja, biar bacakan basmalah jadi. Misalnya. Tapi jangan cari-cari siapa lagi yang kesurupan. Tinggal baca basmalah. Tidak jadi itu, tidak jadi. Paham maksudnya? Kalau ini, wah mau ya apa? Ada semua ya, ada semua ini. Mau kebal ada. Kalau ini, gimana kebalnya? Kalau di sini, kalau ada orang angkat parang, baru dia hantam, tak, tidak mempan, kebal. Kalau ini, kalau ada orang angkat parang langsung pas hantam, ika masih anak kodong ini. Tidak jadi nak pukul. Kebal tau nih. Kebal juga. Kenapa ini tadi yang kasih dia makanan, yang bawa dia ke rumah sakit? Coba. Ini ke masing-masing orang nih ke masing-masing. Kalau ini sombong. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Apa itu sombong itu? Sombong itu jangan bilang sombong kecuali punya kesaktian, tidak perlu. Sombong itu artinya bisa melakukan, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sudah. Tidak mudah itu untuk menyelesaikan itu. Itulah orang melawan hawa nafsu. Ya, caranya harus kenali dulu Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Tuhan seperti apa? Baru menyerah sama Dia. Habis itu jalan saja, nikmati saja. Ya. Apalagi nanti suruhkan Tuhan sampai masa ini sudah selesai, masa pakainya habis, ya kembali. Kembali kau ke tanah. Mana kan? Baru saya Ya. Itu yang perlu saya ingatkan, kebetulan dia sebut. Kalau dia lari ke sini, lari ke api ini, selama ini dia selalu bersama-sama dengan hawa nafsu. Selalu bersama-sama. Ya. Maka ketika perjalanannya untuk kembali mau pisah dengan hawa nafsu, dia bilang harus tunggulah dulu ya. Susah ini ya, susah pisah. Kenapa? Selama ini selalu bersama-sama dengan hawa nafsu, susah perginya. Ya. Bahkan tidak mau pergi. Ada tuh yang sudah dikasih lihatkan tanda-tanda kematian. Wah, dia sudah beli kain kafan, dia sudah siapkan. Dia sudah tahu tanda kematiannya ini kayaknya sudah dekat. Tandanya persis dengan apa yang dia tahu. Dia sudah siapkan kain kafan, dia sudah siapkan barang-barang untuk mati sudah siap. Sampainya 2 tahun tidak mati-mati. Sampai itu dia bilang, Bapak coba gila dulu itu om di sana itu kenapa itu? Dia sudah siapkan kain kafan tapi tidak mati-mati. Saya bilang, Pak, buang-buang lah itu. Buang lah itu. Ada paling di pinggangnya ada ika-ika 1. Buang itulah. Lanjut. Ya. Oke, masih ada? Masih ada. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang yang paling rugi. Ya, cukup saya kira. 10 menit bisa. Kita start tadi dari dari kita berhenti 10:30 ya. 10 menit kita lanjutkan tadi karena kalau dari sini mau apa lagi? Ya. Supaya tuntas. Siapa tahu besok-besok mau melatih-latih kasih goyang-goyang badannya ya silakan. Ya. Surat 6 ayat 74 sampai 78. 74 sampai 78, 4 ayat lah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ya, angkatnya itu ya, Azar. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ya. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibrahim melihat bapaknya ya yang membuat patung, dibilang pantaskah kamu itu sesat ya, kamu sesat.
Lanjut. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Perhatikan, kata di langit dan di bumi adalah tanda yang ada pada dirinya. Tadi itu Ibrahim, kalau sudah dihancurkan patung, larinya ke sini. Ini ada pada dirinya, ada di sini. Apa yang dia lihat di sini? Terus. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ya. Keluar dari patung, berhasil menghancurkan patung, Ibrahim melihat bintang. Melihat bintang. Ini jumlahnya bintang sebenarnya 12, ya. 12. Yang dilihat Ibrahim adalah 1, ya. 1 ini tempat 11 bintang yang lain bersujud ke sini. Ini yang dilihat Ibrahim. Oh, ini Tuhan. Ini Tuhanku ini. Ternyata bintang ini tenggelam. Ternyata ini tidak berdaya juga. Masih ada lagi yang lebih halus daripada ini, ya. Oke, lanjut. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Susahnya kalau sudah ketemu bulan, pasti orang bilang ini Tuhan. Sampai sekarang, kalau tidak petunjuk, habis. Ketemu bulan. Bertemu bulan. Dulu orang-orang terdahulu mengatakan inilah Tuhan. Kenapa? Karena dia melihatnya tunggal, 1. Begitu datang Muhammad atas petunjuk Allah, bulan ini dibagi 2 trak, tidak bisa lagi jadi Tuhan karena jadi sesuatu yang berpasangan. Siapapun yang ketemu dia tunggal. Seandainya tanpa pengetahuan pasti bilang ini adalah hakikat diri. Diam itu, ya. Saya bilang Ibrahim ini Tuhanku. Tapi kalau ilmu tidak kuat, nah disinilah kita dikatakan Nasrani. Berhenti di sini. Ini kalau ada apa-apa, ya, kalau ada apa-apanya, mau berdoa kepada Tuhan, pergi saja sama dia. Minta didoakan sama dia. Apa itu? Rahim itu yang kayak begitu. Pak, doakan dulu, ya, rahim itu. Kenapa kau minta sama siapa? Sama Tuhan. Lebih dekat itu kau Tuhan daripada saya, kau lewat ke saya. Lebih dekat di situ. Di situ. Coba yang paling dekat ini. Lebih dekat dari urat leher memala itu. Kau lewat ke saya. Jadi dia berhenti di sini. Inilah Tuhan. Ternyata setelah dibelah 2, ternyata dia juga tidak berdaya juga, ya. Tidak berdaya. Lanjut. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Begitu dari tadi dilihat bulan, ada cahayanya, perisat-perisat cahaya. Ternyata cahaya ini dari matahari ini paling cahaya, ya. Ini nih puncaknya ini, ya. Ini yang paling ini yang paling besar. Ini Tuhan. Tidak salah ini, ya. Inilah matahari, ya. Tiba-tiba matahari itu tenggelam. Di mana tenggelamnya matahari? Kembali ke diri, kembali ke sini, habis juga dia. Ya, begitu dia habis, apa yang terjadi pada Ibrahim? Kembali kepada kaumnya, ke sini lagi. Iya. Lalu dia katakan, ini paling Tuhan yang paling besar, ya. Ini paling, wah ternyata ini, ya. Saya ulangi prosesnya, ya. Ini kan zalim dan bodoh.
dikuasai oleh patung. Ibrahim hancurkan patung. Begitu hancurkan patung, ketemu isinya tubuh, namanya jiwa, dikiaskan dengan bintang. Bilang, wih hebat ini. Ternyata di dalam jiwa ada ruh, dikiaskan dengan bulan. Ruh ini bisa bicara, Al-Quran dia tahu. Ternyata ada sumbernya, namanya rahasia, matahari. Ya, bilang ini selesai ini. Ternyata tiba di situ, mataharinya tenggelam, mataharinya habis di sini. Rahasia kembali ke diri yang satu, tidak ada apa-apa. Ketika tidak ada apa-apa, Ibrahim kembali ke sana, buka lagi matanya. Inilah paling Tuhan, aku mempertuhankan yang menciptakan semuanya ini. Ya, dia menciptakan semua. Apa yang menciptakan semua? Di sini alifnya, di sini lamnya, ini lamnya, ini ha. Itulah Tuhan. Ada alifnya, ada lamnya, ada hanya. Carilah Tuhan dengan nama ini. Ya, carilah Tuhan dengan nama Allah. Carilah Allah dengan Allah. Makanya bilang cari. Begitu ketemu, tidak pernah gak bisa dengan kau. Ternyata dia tunji ya. Ya, tapi ingat rahasia di sini lam menyimpan rahasia, disebut dengan lam alif, ya. Lam alif dia simpan rahasia. Dia bisa ini ya, ada rahasia di dalam, baru ada cahaya. Ya, ini juga bercahaya, lam juga, tapi terbalik nih. Terbalik-balik karena kaca di situ ya. Di sini lam alif terbalik. Lam alif terbalik. Tak. Di bawah ini ha. Ha itu menyembunyikan alif. Bagaimana itu ha ya? Begini ya. Kalau lihat begini Pak, menyembunyikan alif. Alif tersembunyi di ha. Alif mati di ha. Ada punya ilmu bilang ada alif yang tidak bisa dimatikan, ada huruf tidak dimatikan, namanya huruf alif. Saya katakan bawakan ha. Mati di ha itu. Ketika dia mati di ha, keluar bibit baru, generasi baru. Ini orang tua sih penciptaan manusia. Keluar semua ya orang tua ini. Alif mati di ha. Inilah dia sekarang. Inilah keberadaannya. Ya, dikatakanlah kita ini dari atas sudah membawa nama 99 asma Tuhan diajarkan di sini. Tiba di sini nama itu menjadi namaku. Ya. Aku yang menolong, aku yang memberi, aku yang mencipta, aku semua begitu. Karena apa? Menyembunyikan itu kebenaran, dia sembunyikan itu rahasia. Dia nampakkan dirinya, itu yang dimaksud yang kafir. Ya. Jadi kafir itu bukan KTP-nya dilihat, kafir itu pengakuanmu. Kalau saya bikin ini, saya sudah membangun masjid. Aduh, membangun masjid kudu. Saya sudah membangun masjid. Kenapa itu dipaksa mengaku? Kan kalau tidak mengaku, langsung banyak hukumannya itu di sidang. Terpaksa dia mengaku, saya sudah tolong orang. Saya sudah. Tapi orang-orang kan lagi katakan dia itu kafir ya. Lihat dirimu ya. Kamu lebih kafir daripada dia. Kenapa katakan dia kafir? Kenapa katakan dia kafir? Karena sama-sama di sini. Sama-sama zalim dan bodoh. Jadi tunjuk-tunjuk kafir. Tidak tahu. Coba di sini. Ini di sini tempatnya iman. Di sini tempatnya ruh, di sini tempatnya cahaya. Coba ada cahaya, ada ruh. Pasti lihat di sini punya ruh semua ini ya. Beriman, tidak ada yang kafir. Jadi untuk menjadikan semua manusia dari kafir menjadi beriman, tinggal kita rubah yang ada di sini. Kalau ini berubah dari kafir jadi beriman semua manusia. Ya, ilmunya siapa itu gitu? Ilmunya Presiden Amerika dulu itu ya. Oke, jadi keluar dari sini masih ada lagi tahapan selanjutnya. Ya, tetap pada petunjuk. Untuk tetap pada perjalanan ini dari tubuh masuk ke jiwa, masuk ke ruh, masuk ke rahasia sampai kembali ke diri yang satu. Hendaklah ini dikerjakan terus ya, praktis sholatnya. Ya, praktis sholatnya kerja terus. Kalau ini hiasan-hiasan ini ya, bagaikan apakah ini? Ini tidak terlalu penting ini. Latihan hayat itu tidak penting, ini yang penting.
Kalau kita latihan hayat tidak ada yang jadi-jadi, tidak ada masalah itu. Jangan ini yang kacau ya. Ya, baru sampai Ibrahim, baru sampai di sini. Kedepannya kita akan cerita Al-Suaib dulu sebelum itu ya. Harus ada pasangannya Ismail, ya. Harus ada pasangannya ini terpanjat terak. Mau kemana ini? Harus dibuatkan wadah kebun. Harus ada kebun. Kita cerita Al-Suaib pada pertemuan berikutnya. Jangan ketinggalan, ya. Sesudah itu silakan kemanapun engkau pergi, bawa selalu Al-Quran ya. Oke, untuk malam ini sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan.